Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now. Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat Shalom Teens, gimana kabarnya? Pasti sukacita dong ya, karena kita semua anak-anak pilihan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Kita Dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan kebesarannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak
Mari teman-teman, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau untuk mengerti dan diajarkan tentang janji-janjinya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita mas lebih lagi fokus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan, kita mau menyembah lebih lagi, karena hanya namanya saja yang patut untuk disembah. Tuhan, ajarkan kami atas janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mau mengerti Tuhan.
Oke teman-teman, sebelumnya sama-sama aku ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami merasakan bahwa kasih dan penyertaan-Mu sampai detik ini ya Tuhan. Kami rasakan Kau sungguh baik bagi setiap kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman dan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan Bapa. Kiranya setiap apapun yang disampaikan semuanya itu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan itu juga apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada setiap anak-anak teens di tempat ini ya Bapa. Kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Dan juga bagi setiap kami yang mendengarkan, kiranya Engkau yang berikan hati dan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman. Buat hari ini, judul firman-nya adalah God choose you. Tuhan memilih kamu. Oke, buat pembukaan, sebelum kita masuk firman-nya lebih dalam, kakak mau tanya dulu ke kalian. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, lalu kalian mendapat pertanyaan seperti ini? Jadi, kakak kasih sebuah situasi ya, mungkin di bulan Agustus kemarin deh, kan kita ada lomba-lomba nih, ada games, ada rally games. Terus tiba-tiba kakak mentor kalian atau mungkin kakak bimbing kalian tanya ke kalian seperti ini. Hari ini kan ada rally games. Kamu aja ya yang jadi ketua kelompoknya untuk bantu mimpin teman-teman main games. Atau enggak mungkin kalian di chat gitu ya, di chat sama kakak bimbing atau kakak mentor kalian. Minggu depan minta bantu ya buat kamu jadi mentor atau asisten mentor buat mimpin sesi sharing setelah ibadah teens. Buat hari itu aja kok, karena kebetulan kakak mentornya atau kakak bimbingnya saat itu sedang berhalangan atau nggak bisa hadir. Jadi minta tolong buat kamu atau kalian untuk membantu memimpin sesi sharing setelah ibadah. Atau enggak, ada pertanyaan gini, yang mungkin setiap hari Minggu kita dengerin ya, pernah lah sekali dua kali kita dengar. Minta tolong ya untuk si A atau si B atau si C, atau minta tolong ya kamu untuk bantu mimpin doa untuk menutup ibadah hari ini. Nah, kira-kira apa nih yang bakal jadi jawaban kalian? Nah, bisa kalian jawab dalam hati ya, sekarang teman-teman. Bisa minta tolong jawab dalam hati sekarang. Aku kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini aku udah ada tulis beberapa jawaban yang mungkin akan dijumpai atau mungkin akan terlontarkan dari kalian. Yang pertama, mungkin ada yang menjawab gitu loh. Aduh kak, maaf ya, aku gak bisa. Atau mungkin, maaf kak, aku malu, mending yang lain dulu aja deh kak, jangan aku. Nah itu mungkin ada beberapa yang pernah mengalami ya, mendapat jawaban seperti itu. Yang berikutnya adalah, ketika ketika suatu kakak bimbing ya, seorang kakak bimbing atau kakak mentor meminta untuk membantu di sesi sharing ya, untuk membantu jadi asisten mentor atau jadi mentor, jawabannya adalah kayaknya aku nggak mampu deh kak, aku nggak punya jiwa kepemimpinan, aku ini nggak punya bakat dalam hal memimpin, aku ini juga masih muda, aku ini nggak punya pengalaman apapun lah pokoknya dalam hal kepemimpinan, mending yang lain dulu kak, aku nggak bisa, kayak gitu. Atau bahkan mungkin yang ketiga, yaitu nggak ada jawaban sama sekali. Seperti biasa kalau ibadah kan kita online nih. Nah setelah ibadah kan biasanya ada sesi sharing ya mengenai ibadahnya hari itu, mengenai tentang apa, kita saling sharing di situ. Nah ketika dipanggil oleh kakak mentor atau kakak bimbingnya, mungkin dipanggil, si A, gimana pendapatmu? Atau mungkin si A minta tolong ya untuk bantu tutup doa ibadah hari ini. Nah tiba-tiba seketika hening, nggak ada suara apapun, dipanggil-panggil juga nggak jawab. Atau mungkin ketika kalian di chat untuk minta tolong bantu untuk mimpin sesi sharing setelah ibadah untuk jadi mentor atau asisten mentor lah. Udah di chat nih, mungkin 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya gitu. Udah di chat tapi ditungguin kok nggak dibales-bales ya, kok nggak di-read gitu kan. Nah, mungkin himbauan ya kepada teman-teman semua yang mungkin melakukan hal tersebut atau mungkin pernah mengalami. Nah, aku himbau untuk jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya memang kalian lagi ada kesibukan, misalnya mungkin pas waktu di chat
kakak mentornya, mungkin kalian pas waktu itu lagi ada di luar, lagi nggak bisa, atau mungkin pada waktu itu dimintai tolong oleh mama kalian untuk bantu cuci piring dulu, tapi kalian juga mungkin sambil mendengarkan ibadah gitu ya. Nggak apa-apa, bilang aja ke kakak mentornya, maaf kak, ini aku lagi dimintai tolong mama untuk bantu cuci piring dulu, mungkin hari ini belum bisa, mungkin minggu depan mungkin bisa, seperti itu. Jadi sebisa mungkin dijawab teman-teman, kasihan karena kakak mentornya dikacangin ya. Nanti krik-krik gitu kan, kakak mentornya bingung, kakak mentornya panik. Jadi sebisa mungkin dijawab. Dan buat kakak mentornya, jangan kepahitan teman-teman, tetap semangat, tetap dibawa dalam doa, siapa tahu anaknya minggu depan lebih aktif, seperti itu. Nah, ini ada tipe lagi yang lainnya. Mungkin buat kalian yang merasa excited, yang merasa percaya diri dan mau mencoba, mungkin jawaban kalian akan seperti ini. Oke kak, buat hari ini aku yang mimpin doanya, nggak apa-apa. Atau mungkin ketika kalian dimintai bantu untuk jadi asisten mentor ya, atau jadi mentor untuk memandu sesi sharing setelah ibadah, mungkin jawaban kalian seperti ini. Oke kak, nggak apa-apa, tak bantu buat mimpin sesinya hari ini. Tapi kalau misalnya nanti mungkin ada salah atau mungkin nanti ada kekeliruan, minta tolong untuk bantu diluruskan, atau mungkin setelah ibadah minta tolong bantu dieval, dikasih saran ya apa yang lebih baik ya apa, supaya minggu depan atau mungkin nanti ketika ada kesempatan yang lain lagi aku bisa jadi lebih baik, aku bisa mimpin sesi sharingnya dengan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ini aku juga mau kasih poin tambahan nih buat kalian yang mungkin ditawari jadi mentor atau jadi asisten mentor atau mungkin dalam hal kepemimpinan yang lainnya gitu loh. Aku himbau untuk ada baiknya untuk kita bawa dalam doa terlebih dahulu teman-teman, supaya lebih mantap lagi hatinya, supaya secara hati itu kita siap 100% gitu loh, sehingga kita benar-benar kalau udah nyemplung itu kita nyelam sekalian, nggak cuman kita nyemplung terus kecek-kecek terus udah merasa oh ya wes sudah basah terus ditinggal pergi, enggak. Tapi kalau misalnya memang kita udah oke, ini aku mau membuat suatu perubahan, aku mau berdampak di lingkungan ini, oke, aku mau nyemplung, aku mau memberikan 100% semuanya yang aku bisa, yang terbaik yang aku berikan gitu. Jadi ada baiknya untuk dibawa dalam doa terlebih dahulu. Jadi ketika ditanyai gitu ya, nggak asal hanya menjawab iya kak aku mau, tapi emang saat kita menjawab karena memang kita ada hati, karena ada panggilan untuk kita mau berdampak dan bawa perubahan yang lebih baik di situ. Oke, masuk ke firman-Nya hari ini kita akan belajar dari seorang pemimpin yang bernama Musa, teman-teman. Ada di Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 4 ayat 17. Here I am. Take the sandals from your feet. Ini agak panjang ya teman-teman, ada 2 pasal, jadi kalian bisa baca lagi di rumah setelah ibadah hari ini, biar lebih paham lagi. Jadi pada hari ini aku mau menceritakan secara singkatnya aja ya teman-teman. Jadi ketika Tuhan mengutus Musa sebagai seorang pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada banyak alasan yang Musa buat supaya ia tidak dipilih. Jadi Musa ini berkata kepada Tuhan gitu loh, Tuhan, aku ini loh bukan siapa-siapa Tuhan, aku ini cuman orang kecil, aku ini cuman berasal dari suku yang kecil Tuhan, aku ini gak pandai bicara, aku ini takut Tuhan, kalau misalnya nanti aku ini datang kepada orang Israel, aku ini berkata bahwa Engkau Tuhan yang mengutus aku untuk memimpin bangsa ini, aku takut mereka itu gak ada yang mau dengerin aku Tuhan, aku itu takut. Jadi pada intinya ya teman-teman, Musa ini kurang percaya atau Musa ini ragu dengan keputusannya Tuhan untuk memilih Musa ini sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, sama gitu loh, ketika kita mungkin diberi suatu kepercayaan atau tanggung jawab, terutama dalam hal kepemimpinan, seringkali kita menolak dan membuat alasan supaya kita tidak dipilih. Nah, ini aku ada menulis gitu ya, suatu peribahasa, takut duluan sebelum berperang. Nah,
Mungkin itu adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi di atas. Seringkali kita merasa minder atau kurang percaya diri, merasa bahwa kita ini nggak memiliki jiwa kepemimpinan, kita ini nggak punya bakat dalam hal memimpin, merasa karena kita ini paling muda jadi kita kurang pengalaman, dan banyak alasan lainnya gitu loh yang membuat kita akhirnya menolak atau melewatkan kesempatan tersebut. Padahal kita ini belum mencoba, kita ini belum berperang gitu, belum mengambil kesempatan itu, tapi kita udah takut duluan, takut kalau misalnya nanti dalam kelompok tersebut itu ada orang yang lebih tua gitu ya, lebih tua umurnya, sementara kita yang ditunjuk sebagai pemimpin, yang kita yang paling muda gitu di kelompok tersebut. Aku takut nanti kalau misalnya aku ini kan yang paling muda toh di kelompokku Kak. Aku ini takut kalau misalnya teman-temanku itu nanti nggak ada yang mau dengerin aku karena aku ini paling muda. Enggak teman-teman. Tapi di sini kita belajar untuk mencoba, kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain di sini. Nah, secara situasi atau keadaan gitu ya, mungkin kita yang lebih muda ini mungkin punya lebih waktu yang lebih gitu loh. Mungkin kita punya waktu yang lebih luang gitu loh, untuk kita bisa mencoba, untuk kita bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang baru. Dan orang lain yang melihat, orang lain yang menunjuk kita gitu ya, atau orang yang memberi kepercayaan kepada kita itu melihat bahwa kita itu mampu dan memiliki potensi untuk memimpin. Tapi seringkali kita melewatkan kesempatan itu dan memberikannya kepada orang lain. Nah, di sini kita perlu menyadari bahwa kita semua terlepas dari status jabatan kita, apakah kita mungkin ketua kelas, kita ikut OSIS, kita mungkin wakil atau sekretaris dan lain sebagainya, terus mungkin terlepas dari perekonomian, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita biasa aja, ataupun dari sosial kita, apakah kita yang orang yang mudah bergaul, apakah kita orang yang introvert, ekstrovert. Kita semua ini diciptakan Tuhan untuk memimpin, teman-teman. Nah, supaya kita lebih yakin, kakak mau ajak kalian untuk membaca di Kejadian 1 ayat 26. Sama-sama kita baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi digaris bawahi ya di kata-kata supaya mereka berkuasa. Nah, jadi maksudnya sejak awal Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu sudah memberi potensi, kemampuan, ada DNA untuk memimpin yang Tuhan taruh pada diri setiap kita. Tuhan nggak hanya sampai di situ aja ya teman-teman, nggak cuma sekedar memberi, oke, aku mau ngasih kamu kepercayaan ini, ya wes kerja, no, enggak. Tapi Tuhan itu juga membekali kita, serta memperlengkapi kita yang juga merupakan salah satu bukti penyertaannya, yaitu dengan akal budi, hikmat, dan roh yang daripada Tuhan, supaya kita ini dapat mengatur, melakukan, mengembangkan, dan membuat suatu perubahan dan kegerakan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman, yakin dan percayalah kalau memang Tuhan udah taruh sebuah visi, Tuhan udah taruh sebuah panggilan, kerinduan, atau hati untuk Tuhan ingin supaya kita ini melakukan sesuatu untuk pekerjaan tangan Tuhan. Lalu apalagi yang perlu kita ragukan gitu loh. Apakah kita ragu Tuhan itu nggak menyertai, apakah kita ragu Tuhan ini kayaknya salah orang? Enggak gitu loh teman-teman. Tuhan bukanlah Tuhan yang asal pilih ketika dia sudah taruh suatu visi, ketika Tuhan sudah taruh suatu panggilan kepada setiap kita, ia tahu kualitas kemampuan kita itu seperti apa. Tuhan yang paling tahulah menurut kakak. Nah, ia pasti sudah akan melihat gitu loh. Ia tahu bahwa kita mampu dan tidak usah lagi kita ragu gitu loh, bahwa Tuhan pasti akan menyertai, menolong, dan memampukan kita untuk mengerjakannya. Tinggal kitanya sendiri, apakah kita mau memilih untuk kita melangkah, berjalan, dan mengambil kesempatan itu atau tidak. Nah, ketika kita menolak, ketika kita melewatkan kesempatan dan membatasi diri kita dengan intimidasi mengenai kepemimpinan ya. Intimidasi itu maksudnya apa? Mungkin seringkali kita punya ekspektasi atau imajinasi bahwa seorang pemimpin itu ya harus seperti ini,
bla bla bla. Seorang pemimpin itu yang harus ekstrovert, orangnya yang easy going, orangnya kata-katanya itu persuasif dan memotivasi gitu loh. Nah, seringkali kita dibatasi oleh pemikiran yang seperti itu, sehingga akhirnya membuat kita tidak melakukan hal lebih. Nah, terus kalau gitu gimana caranya? Ya, kita singkirkan dulu ekspektasi, imajinasi kita mengenai kepemimpinan. Yang perlu kita ketahui bahwa setiap pemimpin itu punya caranya masing-masing, teman-teman. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang menjumpai kakak mentor atau kakak bimbing yang orangnya itu karena dia introvert ya, karena dia mungkin pendiam orangnya pada dasarnya. Jadi setiap materi yang disampaikan itu singkat, padat, dan jelas. Jadi to the point lah sama materinya. Terus mungkin ada juga orangnya yang dia itu pembawaannya itu tegas gitu loh. Orangnya gagah, tegas gitu ya. Tapi ternyata di balik itu hatinya Hello Kitty gitu loh. Dia orangnya perhatian ke anak-anaknya kayak gitu. Nah, mungkin ada juga orang yang emang dia itu suka guyon gitu loh. Orangnya suka bercanda. Jadi ketika menyampaikan suatu materi diselingi dengan guyonan. Tapi nggak sepenuhnya guyonan. Jadi apa yang dikatakan itu ya ternyata ada benernya juga gitu loh. Walaupun ada bercandaan-bercandaannya sedikit gitu loh. Terus mungkin juga ada kakak mentor yang mungkin kalau misalnya ngomong atau kasih nasihat itu kata-katanya itu yang nyelekit gitu loh. Kata-katanya yang kayak menyayat hati gitu loh. Aduh, aku kok dibilangi kakak mentor kayak gini ya, sakit pak di hati kayak gitu. Tapi ya ternyata apa yang dia sampaikan itu ada benernya juga gitu loh. Dan itu yang malah lebih membangun sih kalau aku menurut kakak sendiri. Nah, jadi setiap pemimpin itu punya caranya masing-masing ya dalam membimbing anaknya, dalam mementoring anaknya. Nah, ketika kalian memang menemui satu cara yang menurut kalian ini efektif ya buat kalian dalam memimpin, buat kalian membuat pertumbuhan di anak-anak kalian yang ke arah yang benar ya tentunya dengan cara yang benar juga, ya nggak masalah untuk dipakai gitu. Selama kalian oke membawakannya, selama kalian nyaman, ya nggak apa-apa lakukan gitu. Nah, ketika kita memilih untuk tidak berbuat apa-apa ya, ketika kita menolak kesempatan tersebut, maka tidak akan ada perubahan apapun yang akan terjadi gitu loh. Ketika kita tetap stay, kita nggak melakukan apapun. Kita tidak akan pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan saat kita tidak mau ngambil milestone lebih. Kalau mungkin kakak boleh sharing sedikit ya mengenai pengalaman kakak. Jadi pertama kali aku masuki bidang pengembalaan atau leadership atau kepemimpinan itu pada tahun 2016, teman-teman. Sebagai wakil gembala BYC ya, komunitas rohani di Youth Bethany juga. Kalau misalnya kalian lebih familiar di papa mama kalian itu bilangnya FA. Nah, kalau misalnya di anak muda itu namanya BYC. Kurang lebih sama kok. Nah, terus pada tahun 2018 menjadi gembala di BYC. Nah, waktu pertama kali kakak ditawari ya sebagai wakil gembala, awalnya kakak itu kurang percaya diri juga gitu loh. Awalnya kaget gitu loh. Kok bisa sih aku yang dipilih padahal aku itu tahu gitu loh. Ada orang lain yang mungkin lebih qualified atau lebih cocok buat jadi wakil gembala. Tapi kenapa kok gembala ini milihnya aku gitu loh. Aku pas waktu itu kaget dan bingung gitu loh. Karena pada dasarnya aku itu orangnya introvert ya teman-teman. Jadi lebih suka menyendiri, jadi lebih pendiam dan mungkin sama seperti Musa gitu loh. Aku ini gak pandai berbicara. Takutnya kalau aku berbicara di depan umum, di depan banyak orang itu takut belibet gitu loh. Takut kayak kemana-mana gitulah. Jadi kayak kurang jelas gitu loh pembicaraannya ini mau kemana kayak gitu. Nah, aku takutnya di situ. Nah, terus juga aku merasa aku ini kurang pengalaman dalam hal pemimpin karena di satu BYC itu ada 2 orang yang paling muda lah saat itu. Ada aku dan 1 temanku. Sementara yang lainnya itu adalah orang-orang yang jauh lebih tua secara umur dibandingkan aku dan temanku. Jadi aku ini merasa paling muda dan aku merasa nggak punya pengalaman apapun dalam hal memimpin. Jadi aku merasa kayak, aduh kayaknya aku ini kurang pantas gitu loh untuk menjadi seorang gembala atau untuk menjadi seorang wakil gembala. Seperti itu. Nah, singkat cerita ketika aku bawa doa gitu loh. Aku bawa doa, setelah aku ditanyai seperti itu, aku bawa dalam doa beberapa hari,
Dan satu hal yang Tuhan katakan waktu itu, yang aku ingat gitu ya, Tuhan bilang, aku mau bawa kamu jadi lebih besar. Nah saat itu aku kaget gitu, loh Tuhan maksudnya apa? Aku itu bingung. Tuhan ini maksudnya apa kok bilang, kok Tuhan ini pengen bawa aku itu jadi lebih besar. Nah satu hal yang aku percaya sampai saat ini, dan aku pikirkan ya, dalam pikiranku aku tancapkan, bahwa memang saat itu memang benar Tuhan yang berbicara gitu loh. Bukan dari pemikiranku, bukan dari hatiku gitu loh yang mau berbicara, tapi memang Tuhan yang mau berbicara pada waktu itu. Dan setelah itu aku berdoa gitu loh. Tuhan, kalau memang misalnya ini yang Tuhan mau, aku minta supaya Tuhan itu kasih hikmat, supaya Tuhan itu kasih kemampuan, supaya aku bisa melakukannya. Aku berdoa seperti itu. Nah, dan seiring berjalannya waktu, ada banyak proses yang aku alami gitu loh. Kadang naik, kadang juga turun. Tapi ada banyak juga hal-hal yang terjadi dan aku alami, hal-hal yang memang luar biasa gitu loh, yang di luar akal sehatku, yang nggak terduga, yang Tuhan berikan gitu loh, yang Tuhan benar-benar buat jadi nyata gitu loh, yang aku kayaknya nggak mungkin ini, tapi Tuhan buat jadi mungkin gitu loh. Dan itu yang buat aku itu sampai saat ini merasa kayak, wow, kekuatannya Tuhan, kuasanya Tuhan itu emang luar biasa gitu. Dan satu cerita lagi teman-teman, singkat. Jadi sebelum aku dipercaya sebagai perwakilan dari salah satu cabang Teens Bethany ini, aku juga awalnya merasa ragu gitu loh, apakah aku bisa untuk menjadi ketua gitu kan. Dan saat itu mungkin aku juga sedang dalam keadaan yang burn out dalam pelayanan. Terus aku juga bekerja, ada kesibukan lain, serta tanggung jawab juga sebagai gembala BYC pada waktu itu. Dan aku merasa, aku ingat gitu loh, pada waktu itu ada grup kecil lah. Aku pas waktu itu bilang gitu loh di grup itu bahwa aku kayaknya nggak bisa ngasih ide apapun gitu loh di Teens ini. Aku nggak tahu mau ngasih ide apa gitu. Nah, awalnya aku menolak gitu loh, dan bahkan dalam hati itu aku berpikiran ya apa caranya supaya aku ini nggak dipilih gitu kan. Sampai ada beberapa hal yang terjadi. Singkat cerita, sampai suatu ketika saat aku datang Teens, tiba-tiba itu nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Aku cuman ikutin ibadah seperti biasa. Aku ngelihat, oh ya ada anak-anak Teens gitu kan. Tiba-tiba itu Tuhan itu kasih suatu hati, Tuhan kasih suatu panggilan, Tuhan kasih suatu hati di Teens ini. Nah, sampai saat ini aku bisa membagikan pengalamanku, aku bisa sharing bersama dengan teman-teman di sini. Jadi ada banyak hal gitu, ada banyak proses yang nggak terduga, yang aku nggak duga, tapi Tuhan kasih gitu, Tuhan percayakan, dan aku percaya juga Tuhan juga pasti akan memampukan dan menyertai. So, buat teman-teman, ingatlah bahwa dari awal Tuhan itu menciptakan kita untuk kita itu bisa memimpin. Tuhan sudah menaruh DNA memimpin itu dalam diri setiap kita. Untuk apa? Ya untuk kita bisa melakukan suatu hal yang luar biasa untuk pekerjaan tangan Tuhan di dunia ini, yaitu amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Mungkin tempat melayani kita bisa berbeda-beda. Ada yang di sekolah, mungkin ada yang di kuliah, ada yang di tempat kerja, ada yang di gereja. Tapi tujuannya tetap sama kok teman-teman, yaitu supaya nama Tuhan semakin dimuliakan lewat perbuatan kita. Ketika memang Tuhan sudah menaruh suatu visi, suatu kerinduan untuk Tuhan ingin supaya kita itu mengerjakan pekerjaan tersebut, tanggung jawab tersebut yang Tuhan kasih, maka apalagi yang perlu kita ragukan teman-teman. Jangan ragu lagi untuk kita mau berani, untuk melangkah, untuk kita mau berserah dan andalkan Tuhan. Ia pasti akan memampukan dan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Nah, sebagai generasi muda, waktunya kita untuk memulai suatu kegerakan atau perubahan. Sebagai pemimpin, ada salah satu cara yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bukan berarti kakak bilang cara ini adalah cara yang paling mudah ya, enggak. Karena terkadang ketika kita mau melakukan hal ini itu juga susah. Ketika kita mau melakukan hal ini itu juga sulit gitu loh kadang-kadang. Tapi pada intinya ya teman-teman, hal ini tuh yang paling bisa kita aplikasikan, yang paling bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari jabatan, terlepas dari perekonomian. Jadi siapa saja bisa melakukannya, nggak ada kategori apapun lah. Jadi setiap dari kita pasti bisa melakukannya, yaitu
Dengan cara kita menjadi teladan, dengan cara kita menjadi berkat dan inspirasi buat orang lain di sekeliling kita. Melalui tindakan kita, melalui perkataan, melalui sharing kita, atau mungkin juga melalui hobi kita juga bisa menjadi berkat buat sesama kita. Nah, mungkin pesannya buat yang masih sekolah ya, ayo sama-sama yang mungkin masih sekolah atau masih kuliah ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Begitu juga yang bekerja ya, ayo kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang pelayanan pun juga begitu, yang pelayanan di gereja, ayo sama-sama kita melayani juga dengan sungguh-sungguh gitu loh. Sehingga apa? Sehingga orang lain itu dapat melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa lewat diri setiap kita. Sehingga kita dapat memimpin, sehingga kita dapat membawa dan memenangkan banyak jiwa-jiwa dan generasi anak muda supaya semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang bertobat, semakin banyak yang mengenal Kristus. Itu adalah tugas setiap kita, teman-teman. Bukan hanya tugas kakak mentor di sini, bukan cuma hanya tugas pendeta atau pemimpin-pemimpin yang lainnya. Tapi ini juga merupakan panggilan setiap kita ya, teman-teman. Kita memiliki panggilan yang sama gitu loh. Tinggal kitanya, apakah kita mau mencoba, apakah kita mau berani untuk melangkah, atau mau tetap stay tanpa melakukan apapun dan menunggu orang lain saja yang melakukan. Nah, itu adalah pilihan setiap kalian, teman-teman. Kalau kalian bilang, aduh, Kak, tunggu aku siap, Kak, sekarang ini aku belum siap, Kak, nanti ae, kalau aku sudah siap, baru aku mungkin mau bergerak, baru aku mungkin nanti mau jadi pemimpin, Kak. Nah, Kakak mau bilang, tidak ada waktu yang tepat untuk kita menunggu diri kita siap. Karena ketika kita menuruti keinginan kita, ketika kita menuruti pemikiran kita, ya kita nggak akan pernah siap sampai kapanpun gitu loh. Dan yang ada malah akan semakin menunda. Nah, jadi itu ya poinnya. Jadi sekarang dan saat ini adalah waktu yang tepat, teman-teman. Mumpung kita masih muda, kita mungkin masih punya banyak waktu, kita mungkin masih punya banyak kesempatan untuk kita mau memulai dan mau belajar, teman-teman. Karena semakin kita menunda, kita akan semakin melewatkan banyak kesempatan dan tanpa kita sadari, semua sudah terlambat, kita sudah kehabisan waktu dan nggak ada kesempatan lagi untuk kita mau mencoba dan memulai. So, teman-teman, mungkin pesan terakhir yang bisa kalian bawa pulang hari ini, aku mau mengencourage kalian untuk ayo berani melangkah, untuk jadi berkat dan inspirasi buat orang lain di saat kita masih muda. Itu aja pesan dari aku dan sharing firmanku pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kalian semua. Sama-sama aku ajak untuk kita tutup di dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Bapak, sungguh kami ucap syukur ya Bapak untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak bahwa Engkau sudah menaruh DNA untuk memimpin dalam diri setiap kami ya Tuhan. Untuk kami bisa membawa suatu perubahan, untuk kami bisa membawa suatu kegerakan ya Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap apapun yang kami perbuat, setiap apapun yang kami perkatakan ya Bapak, kiranya Tuhan semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah orang lain dapat melihat bahwa benar bahwa dalam diri kami ada Kristus, bahwa memang Engkau luar biasa dalam kehidupan setiap kami dan membuat semakin banyak orang-orang di sini kami yang semakin mengenal Engkau, semakin dekat dan semakin banyak yang bertobat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mungkin hamba-Mu hanya terbatas sampai di sini saja ya Tuhan, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun mereka hari demi hari untuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman. Happy Sunday, see you next week. Thank you buat Kak Eva yang telah menyampaikan firman. Aku yakin itu memberkati dan menguatkan setiap kita. Dan lebih bukan hanya mendengar saja, tapi kita dapat memiliki keyakinan, kita dapat diperlengkapi bahwa setiap kita telah diberikan potensi, telah diberikan kemampuan di dalam diri kita oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat sekitar kita. Setelah kita tutup ibadah kita, mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa,
kasih-Nya di dalam Yesus, dan kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita sepanjang hari ini hingga Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya telah terima berkat dari Tuhan, katakan amin. Dan berkat dengan semua, happy Sunday, Jesus bless you.